Perkenalkan, nama saya Mari Pangestu dengan NIM 2118101. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya, yaitu Project Sistem Informasi tentang Supply Chain Management, yaitu sistem informasi yang mengelola untuk data barang dan data produksi. Sebelumnya, untuk membuka project, mohon maaf, sebelumnya saya sudah membuka terlebih dahulu untuk mengurangi waktu tunggu. Jadi yang pertama untuk membuka, kita harus menyambungkan SAM. Untuk menyambungkan ke database kita, jadi di MySQL dan Apache ini bisa diklik Start. Pastikan di modulnya itu berwarna hijau, itu berarti berjalan atau bisa diakses. Kemudian untuk membuka codingnya, saya bisa biasanya melalui command prompt atau bisa juga kalau teman-teman membukanya lewat, jadi bisa dibuka, ini merupakan file project saya, lalu klik kanan Git base here. Itu untuk teman-teman yang sudah mendownload Git, kayak gitu. Tapi saya lebih prefer dari command prompt. Jadi untuk membuka codingnya, saya ketikkan kalau folder project saya itu ada di dalam folder SAM, lalu di dalam folder htdocs di C. Jadi saya ketikkan dari CD ini sampai nama project. Lalu kalau sudah, saya ketikkan code spasi titik. Nanti secara otomatis dia akan membuka codingan project di Visual Studio Code. Nah, di terminalnya, kalau dia sudah muncul kayak gini, saya ketikkan PHP Artisan Search untuk menjalankan project saya agar bisa dibuka dari web. Saya enter. Nah, kalau sudah ada tulisan server running on URL ini, jadi ini bisa kita kopikan, lalu kita buka Chrome atau bisa lewat yang lain. Bisa dipastekan atau kebetulan saya membukanya seperti ini. Nah, ini URL-nya, lalu slash dashboard. Nah, untuk tampilan awalnya, jadi di sini, di tampilan dashboard, itu ada counting total gudangnya berapa, lalu ada total outletnya berapa, total pegawainya berapa, lalu ada total tenaga kerjanya berapa. Oh iya, sebelumnya nama untuk sistem informasi saya itu admin Cloud Warehouse. Jadi di sini saya membuat data barang dan data produksi untuk pabrik pakaian seperti itu. Lalu di sidebar ini saya kelompokkan di barang sama di produksi, lalu ada gudang, ada outlet, ada data tenaga kerja, sama data pegawai. Nah, pertama-tama saya klik untuk data barangnya. Nah, di data barang ini kebetulan sudah saya isikan beberapa data. Lalu kita coba button create untuk membuat data baru untuk data barang. Nah, dia akan menuju ke halaman create data barang. Untuk drop down sendiri dari kategori barang ini saya ambil dari tabel relasi yang mengharuskan kalau kita bikin data barang, otomatis kita harus mengisi data relasinya terlebih dahulu. Jadi sudah saya isikan di kategori barang, sudah saya isikan kaos, celana, kemeja, rok, sama sweater. Semisal saya pilih kaos, lalu saya masukkan kaos anak. Lalu untuk harganya saya masukkan 50.000. Lalu saya klik save. Nah, dia akan muncul alert, data barang berhasil disimpan. Lalu dia akan hilang alertnya. Nah, bisa kita lihat di sini ya data keempat. Tadi kita sudah inputkan kategori barang itu kaos. Lalu nama barangnya kaos anak, lalu harganya 50.000. Nah, untuk di aksi sendiri,
Contohnya misalnya di data nomor satu, saya klik update. Data awalnya merupakan rok, lalu rok midi sama 78.000 untuk harganya. Saya update. Nah, semisal kita ganti untuk harganya menjadi 94.000. Ini saya tambahkan misalnya karet. Lalu saya klik save. Nah, data barang berhasil diubah. Tadi ini nama barangnya hanya rok midi. Dia menambah ada karetnya, lalu harga barang berubah menjadi 94.000 seperti itu. Ini dia langsung kembali ke halaman indeks. Nah, untuk button delete kita coba. Misalnya untuk data nomor 2 saya klik delete. Nah, dia akan muncul pesan dari Windows, yakin ingin dihapus untuk data nomor 2-nya. Saya klik OK. Nah, data kedua hilang, lalu ada alert. Data barang berhasil dihapus. Lalu untuk button cetak data, jadi kita bisa mencetak data yang sudah kita inputkan menjadi dalam bentuk file PDF. Jika saya klik, dia akan berpindah halaman. Lalu dia akan langsung muncul opsi print. Kita tunggu dulu. Di sini untuk ada opsi page, opsi layout, sama opsi color. Di previewnya dia ada headernya. Bisa untuk pengaturan jika ingin menghilangkan header dan footer bisa diklik ini. Nah, dia akan hilang header dan footernya. Tapi saya mau memunculkan header dan footer. Kemudian saya klik print. Setelah kita klik print, dia akan otomatis meminta kita mau disimpan di mana data print kita. Misalnya saya pilih di data ITN semester 4 di SI. Misalnya saya beri nama report barang. Saya klik save. Lalu kita coba buka ID ITN lalu semester 4 SI. Tadi namanya report. Ini. Kalau kita buka, nah, untuk tampilan reportnya seperti ini. Jadi untuk headernya ini ada tanggal, bulan, dan tahun, lalu waktu kita mencetak, lalu ini ada cetak data barang. Untuk footernya juga untuk halaman URL-nya seperti itu. Lalu kita coba untuk data kategori barang. Nah, kebetulan saya sudah menginputkan ada 5 kategori barang. Kita coba untuk create atau membuat data baru untuk kategori barang. Misalnya saya masukkan jaket. Saya klik save. Nah, data kategori barang berhasil disimpan, lalu dia menambah data jaket di nomor 6. Seperti itu. Lalu untuk update-nya, misalnya di data nomor 1, saya klik update. Nah, kaos misalnya ini saya besarkan semua. Saya tambah S. Saya klik save.
Data kategori barang berhasil diubah, nah nama kategorinya dia berubah. Untuk delete-nya, saya coba delete untuk yang kategori sweater. Saya delete, ada pesan lagi yang ingin dihapus, saya klik OK. Nah, data sweaternya sudah hilang, lalu data berkurang menjadi 5. Lalu saya coba untuk cetak data kategori barang. Seperti tadi, dia akan mengganti halaman untuk cetak data sendiri. Lalu dia akan muncul preview untuk print. Sebentar. Nah, ini untuk previewnya. Lalu saya klik print. Lalu saya ketikkan untuk nama filenya report kategori barang. Saya klik save. Ini saya silang dulu. Lalu kita cek di sini apakah ada report kategori barang. Nah, dia sudah muncul. Kalau kita buka, nah seperti ini. Setelah itu berlanjut ke data stok barang. Untuk data stok barang sendiri belum saya isikan untuk datanya, jadi kita coba. Dan kebetulan untuk data stok barang dia berelasi dengan data barang. Jadi kita harus mengisikan data barang terlebih dahulu untuk bisa membuat data stok barang baru. Saya klik create. Nah, untuk fungsi dropdown-nya, dia muncul data barang yang tadi sudah kita inputkan. Semisal kita klik Rock MIDI karet, lalu untuk jumlah stoknya, saya masukkan ada 175. Saya klik save. Nah, data stok berhasil disimpan. Dia menambahkan barang di indeks, di tabel. Lalu untuk update, untuk merubah datanya, misalnya untuk jumlah stoknya ternyata bertambah, kita tuliskan 333. Kita save. Nah, data yang semula tadi hanya sekitar 100, saya tuliskan 100, menjadi 333, seperti itu. Saya coba create lagi. Untuk barangnya kaos anak, untuk jumlah stoknya saya masukkan 125. Nah, untuk delete-nya kita coba. Yakin ingin dihapus untuk data kedua karena saya memencet button delete yang di aksi nomor 2. Saya klik OK. Nah, data yang kedua tadi sudah terhapus. Saya klik lagi. Laki stoknya ada 5. Untuk report sendiri, nah ini sudah menambahkan barang ya. Untuk cetak datanya bisa kita cek. Dia akan berpindah halaman lagi seperti data yang sebelumnya. Lalu dia akan langsung muncul loading preview untuk cetak data report. Data. Lalu kita print. Kita reload lagi.
Nah, lalu kita klik print, kita namai report stok barang. Saya klik save, lalu kita cek di filenya, dia sudah muncul ya report stok barang. Nah, seperti ini. Nah, ini ada beberapa bahan baku yang sudah saya inputkan. Lalu kita coba untuk membuat data baru. Nama bahannya kain denim. Untuk jumlah bahannya 30. Untuk satuannya sendiri saya buat pilihan drop down, cuman bukan relasi. Jadi memang langsung pilihannya seperti ini. Lalu untuk harga bahannya setiap satuan saya beri misalnya 800.000. Saya klik save. Nah, dia akan menambah data kain denim yang sudah kita tambahkan. Lalu saya klik update di data yang pertama. Kita coba ubah untuk data yang pertama. Jadi ada ini. Kita beri harga misal 2 juta. Lalu kita save. Nah, harganya berubah menjadi 2 juta. Kita coba untuk menghapus salah satu data, misal untuk data nomor 4 yaitu sifon. Saya klik untuk button delete-nya. Dia akan muncul seperti ini. Kita klik OK. Data sifon. Nah, maka data bahan baku yang sifon akan terhapus seperti itu. Lalu untuk cetak datanya, dia akan berpindah halaman lagi. Seperti ini. Lalu dia akan muncul previewnya, kita klik print langsung. Lalu saya beri nama report bahan baku. Saya klik save. Kebetulan untuk peletakan filenya sudah mengikuti yang tadi. Jadi sudah satu file. Lalu kita cari report bahan baku. Nah, sudah muncul. Nah, seperti ini. Lalu setelah dari bahan baku ke data produksi. Kita coba tambah data di data stok produksi. Saya relasikan dengan barang. Nah, nama barang ini saya ambil dari data barang. Lalu data gudang saya relasikan dengan data gudang. Jadi sebelumnya saya inputkan dahulu di awal data nama barang dan gudang agar di sini muncul pilihan. Lalu saya pilih kaos anak. Gudangnya saya pilih yang Gudata. Untuk stoknya saya masukkan 222. Saya klik save. Maka dia akan muncul kaos anak di gudang Gudata itu ada 222 piece. Lalu saya coba untuk delete datanya. Dan muncul seperti ini, saya klik OK. Ya, data stok produksi berhasil dihapus dan poin nomor 3 yang tadi kita ingin hapus sudah terhapus. Lalu untuk cetak datanya, saya klik cetak data, lalu dia akan berpindah halaman.
Nah, langsung ada loading previewnya. Seperti ini, saya klik print, lalu saya akan masukkan di folder SI juga. Saya beri nama, saya beri nama report stok produksi. Saya klik save, lalu kita cek di foldernya apakah sudah terisi report stok produksi. Nah, ini isinya dia akan sesuai dengan data yang tadi sudah kita inputkan. Sebentar, saya coba buka lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita beralih ke, ini saya hilang dulu, ke data biaya produksi. Untuk data biaya produksi sendiri, tadi sudah saya coba tambahkan satu data, lalu kita tambahkan satu data lagi, dan dia berelasi juga dengan bahan baku dan tenaga kerja. Jadi saya sudah isikan sebelumnya di bahan baku dan tenaga kerjanya. Saya pilih poin ketiga, benang. Lalu poin ketiga harganya 1.888.000. Untuk nama tenaga kerjanya saya pilih AD. Gaji AD itu sebesar 1.900.000. Untuk totalnya sendiri itu ada 3.788.000. Saya save. Nah, data yang barusan kita inputkan, dia masuk ke poin nomor 2. Lalu kita coba untuk cetak datanya, dia akan berpindah halaman. Lalu dia akan memunculkan preview untuk report. Seperti ini. Lalu saya klik print. Lalu saya beri nama report biaya produksi. Saya klik save, lalu kita cek di foldernya apakah sudah muncul biaya produksi. Coba kita buka. Seperti ini ya. Lalu saya lanjutkan ke data produksi. Data produksi belum saya buat data baru, jadi kita buat data baru. Saya relasikan dengan kategorinya, lalu biaya produksinya berapa. Kita klik celana laki-laki, opsinya ini. Kita sesuaikan ya barang dengan biaya produksinya. Lalu kita produksi dalam jumlah berapa, misal 50, lalu untuk tanggalnya kita pilih semisal untuk hari ini. Kita klik save. Data produksi berhasil disimpan, dia menambahkan satu data seperti ini. Lalu kita coba untuk update. Kita coba ganti untuk jumlah produksinya, misal kita salah menginput. Kita produksi 444, kita save. Nah, dia berhasil diubah, jumlah produksinya berubah menjadi 444. Lalu kita coba cetak datanya.
seperti yang lain, dia akan langsung berubah ke halaman baru, diarahkan ke halaman baru. Untuk loading previewnya, kita tunggu. Seperti ini, kalau kita print, kita beri nama report produksi. Kita klik save. Kalau dia muncul, report produksi ini dia. Lalu kita berlanjut ke data selanjutnya, itu ada data produksi sudah. Kita lanjut ke data gudang. Nah, kebetulan sudah saya tambahkan 3 data gudang. Kita coba tambahkan yang baru. Untuk nama gudangnya, kita beri nama Arunama. Lokasinya misal ada di Surabaya. Kita klik save. Nah, dia akan muncul Arunama Surabaya. Kalau kita coba update untuk mengubah datanya, misal ini kita ganti di Sidoarjo. Klik save. Maka data yang tadi lokasinya ada di Surabaya, di Arunama di Surabaya, dia akan berganti menjadi Sidoarjo. Kita coba untuk delete data. Kita klik OK. Nah, data Arunama sudah terhapus. Kita coba cetak datanya. Lalu kita klik print. Kita beri nama report gudang. Saya klik save. Kita cek apakah report gudang sudah ada. Nah, dia sudah muncul. Lalu kita lanjut ke data outlet. Nah, data outlet sendiri berkesinambungan atau berelasi dengan data pegawai dan data barang. Jadi sebelumnya kita harus sudah mengisikan pegawai dan barang. Saya coba buat data baru. Lalu nama karyawan penerimanya semisal Fatimah. Barang yang diterima itu celana laki-laki. Nama outletnya Pala. Lalu outletnya ada di mana? Ada di Malang. Saya klik save. Nah, data outlet berhasil disimpan. Dia memunculkan satu data baru. Kita coba delete data. Klik OK. Data yang barusan kita masukkan sudah terhapus. Kita coba create lagi untuk mencoba cetak data. 5. Bahannya kaos anak. Outletnya Loli. Sumber. Nah, kita coba cetak data. Dia akan ke halaman baru. Lalu akan memunculkan preview. Kita tunggu. Nah, kita klik print. Lalu kita beri nama report outlet. Saya klik save. Apakah report outlet sudah ada? Nah, dia sudah muncul. Kita lanjut ke data tenaga kerja. Nah, untuk data tenaga kerja sendiri sudah saya inputkan 3 data. Kita coba inputkan lagi.
Kita masukkan namanya semisal Hana. Untuk jenis kelaminnya perempuan, usianya saya masukkan 28. Untuk gajinya 2 juta. Saya klik save. Kebetulan nama Hana sudah terdaftar. Kita nama lain Anissa. Kita klik save. Nah, Anissa sudah terdaftar. Untuk Hana tadi saya klik 2 kali, jadi mungkin sudah terdaftar dahulu. Jadi dia langsung muncul juga. Kita coba untuk delete. Nah, sudah terhapus ya yang Anissa. Saya coba untuk update data. Kita coba yang Hana. Kita coba untuk usia dan gaji 1 juta. Save. Nah, data berhasil diubah, jadi yang umurnya tadi 28 menjadi 27, gaji 2 juta menjadi 1.800.000. Kita coba untuk cetak data tenaga kerja. Untuk loading previewnya, nah saya klik print, lalu kita beri nama report tenaga kerja. Saya klik save. Kita cek apakah di folder SD sudah muncul. Tenaga kerja sudah muncul. Lalu di data yang terakhir itu ada data pegawai. Jadi hampir sama dengan tenaga kerja. Ada nama pegawai, umur, sama jenis kelamin. Saya coba tambah data baru. Untuk nama pegawainya Rama. Untuk umurnya saya beri umur 24. Lalu jenis kelaminnya laki-laki. Saya save. Nah, Rama sudah berhasil ditambahkan. Kita coba update untuk Gilang. Usianya kita coba ganti menjadi 26. Saya save. Nah, umur dari Gilang sudah berganti menjadi 26. Saya coba delete untuk poin nomor 2 Gilang. Nah, data Gilang sudah terhapus, jadi pegawainya yang tadi 3 menjadi 2. Seperti ini. Saya coba untuk cetak data pegawai. Loading previewnya, kita tunggu. Lalu kita klik print. Kita beri nama report pegawai. Lalu saya klik save. Kita cek apakah ada report pegawai. Nah, dia sudah muncul. Lalu di bawah sendiri ada button untuk mengecilkan dari sidebar. Sepertinya sekian, cukup untuk presentasi web saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kurang lebihnya. Mohon maaf. Selamat malam.